Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa Yudas, seorang dari ke-12 murid Yesus, mengkhianati Yesus? Apa alasannya? Apa sebabnya Yudas, salah seorang daripada murid Yesus, kemudian dia mengkhianati Yesus? Nah, para penafsir Alkitab mengatakan ada dua sebab atau alasan kenapa Yudas mengkhianati Yesus yang adalah gurunya yang selama ini dia ikuti. Alasan yang pertama, kenapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus? Yang pertama alasannya yaitu karena Yudas adalah seorang yang mencintai uang. Dia adalah seorang yang tamak akan uang. Nah, jika kita memperhatikan di dalam perikop sebelumnya, perikop di atas ini yang sudah kita renungkan sebelumnya, ya, ketika seorang wanita mengurapi kepala Yesus dengan minyak wangi yang mahal, maka dikatakan ada murid yang menjadi gusar dan menegur wanita itu. Memang di dalam Injil Matius tidak disebutkan siapa murid Tuhan Yesus yang menjadi gusar dan kemudian menegur wanita yang mengurapi kepala Tuhan Yesus itu. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang keempat, di situ disebutkan bahwa murid Tuhan Yesus yang menjadi gusar terhadap apa yang dilakukan oleh wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang mahal itu adalah Yudas Iskariot. Dan Yohanes mencatat di sana mengatakan bahwa Yudas menjadi gusar menegur wanita itu bukan karena dia mencintai orang-orang miskin, tetapi karena dia adalah seorang pencuri yang suka mengambil uang kas yang dipegang olehnya. Karena Yudas itu adalah seorang bendahara di dalam kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Nah, dialah yang memegang uang. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kecintaannya akan uang, ketamakannya akan uang, maka kemudian setelah dia ditegur oleh Tuhan Yesus di dalam perikop sebelumnya, maka kemudian dia meninggalkan Yesus dan kemudian dia pergi kepada imam-imam kepala dan memberitahukan kepada imam-imam kepala bahwa dia atau Yudas ini akan menyerahkan Yesus dan Yudas minta imbalannya. Ya, Yudas katakan kepada imam-imam kepala, apa yang akan kamu berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepadamu? Maka imam-imam kepala mengatakan bahwa mereka akan memberikan imbalan, yaitu sebanyak 30 keping uang perak. Ya, kalau di dalam perjanjian lama ini adalah 30 keping uang perak ini adalah harga seorang budak. Ya, ada budak yang diperjualbelikan, maka harganya adalah 30 keping uang perak. Maka Yudas karena kecintaannya akan uang, dia menukar uangnya. Dia menjual gurunya seharga 30 keping uang perak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga adalah merupakan suatu peringatan bagi kita. Jangan sampai karena kecintaan akan uang, karena ketamakan akan uang, maka kita menukar Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan uang. Banyak orang-orang Kristen karena kecintaannya akan uang, ketamakannya akan uang,
kemudian mereka juga meninggalkan Tuhan. Mereka mengkhianati Tuhan di dalam kehidupannya. Ini adalah merupakan suatu peringatan bagi saudara dan saya. Dan kemudian alasan yang kedua, kenapa Yudas mengkhianati Yesus yang adalah gurunya. Nah, penafsir lain mengatakan itu bukan karena Yudas itu cinta akan uang atau karena Yudas itu tamak akan uang. Mereka mengatakan bahwa Yudas ini adalah seorang murid yang berasal dari Yudea. Ya, kebanyakan murid Tuhan itu berasal dari Galilea di sebelah utara Israel. Tetapi Yudas ini adalah seorang murid yang berasal dari Yudea sebelah selatan Israel. Nah, dari namanya Iskariot dikatakan bahwa dia adalah orang yang berasal dari daerah Keriot. Jadi Iskariot itu adalah artinya adalah putra Keriot, ya, sama seperti Israel. Itu adalah putra, Israel itu adalah putra Allah, ya. Jadi sama seperti Israel, El itu adalah Allah, Is adalah putra. Demikian juga Iskariot itu menyatakan bahwa Yudas itu adalah putra Keriot, ya, berasal dari daerah Keriot. Nah, itu Keriot ini ada di sebelah selatan Israel. Nah, di daerah tersebut itu adalah merupakan orang-orang Yahudi yang merupakan garis keras. Mereka adalah orang-orang yang menentang penjajahan bangsa Romawi. Nah, penafsir mengatakan bahwa Yudas sebelum dia mengikut Yesus, dia adalah termasuk orang Yahudi garis keras ini. Nah, kenapa dia mengkhianati Tuhan? Ya, dia menjual Tuhannya. Penafsir mengatakan bahwa sebenarnya Yudas ini dia mau membenturkan antara Tuhan Yesus dengan tentara-tentara Romawi, dengan pemerintah Romawi. Karena selama ini Yudas mengikut Yesus, Yudas tahu bahwa Yesus punya pengikut, Yesus punya pengagum, Yesus juga punya kuasa. Yesus dapat melakukan mujizat dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan itu disaksikan oleh Yudas. Nah, oleh karena itu Yudas sengaja menjual Tuhan Yesus supaya mau membenturkan Yesus, dengan pemerintah Romawi. Yudas berharap supaya Yesus dengan kuasanya dapat menghadapi, membasmi atau melenyapkan orang-orang Romawi yang pada saat itu sedang menjajah mereka. Yudas mempunyai pemikiran yang salah. Yudas mempunyai pemikiran bahwa Yesus adalah Mesias secara politik yang datang untuk membebaskan bangsa Israel secara politik. Nah, oleh karena itu dia mau membenturkan Tuhan Yesus dengan orang-orang Romawi. Nah, penafsir yang demikian mengatakan itulah sebabnya ketika Yesus tidak menunjukkan kuasanya untuk melawan pemerintahan Romawi, melainkan membiarkan dirinya ditangkap kemudian disalibkan, maka Yudas menjadi sedih, ya. Apa yang dia pikirkan itu tidak terjadi. Tadinya Yudas berpikir bahwa Yesus akan melawan, akan menghadapi orang-orang Romawi dengan kuasanya. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus tidak menghadapi orang-orang Romawi, melainkan membiarkan dirinya ditangkap dan kemudian disalibkan. Maka kemudian ini membuat Yudas menjadi menyesal. Oleh karena itu uang yang dia terima dari imam-imam kepala kemudian dia lemparkan ke halaman bait Allah. Jadi menurut penafsir yang kedua ini mengatakan bahwa sebenarnya bukan uang yang diharapkan oleh Yudas, tetapi yang diharapkan adalah supaya Yesus berhadapan dengan orang-orang Romawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar daripada Yudas.
Jangan kita menjual Tuhan kita karena uang, karena harta dan kekayaan. Dan juga jangan kita memiliki pemikiran-pemikiran yang salah seperti Yudas. Ya, kita ingin mengatur Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak kita. Jangan kita berlaku seperti Yudas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini hari Rabu, nanti malam ada persekutuan doa. Saya ingin mengajak kita sekalian, mari kita siapkan hati kita dengan penuh kerinduan. Kita boleh datang menghampiri Tuhan, kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, dan kita mendoakan segala pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.